Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tingkat 3, Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan halusinasi. Yang pertama yaitu konsep dasar dari halusinasi itu. Yang pertama ada definisi. Apa itu halusinasi? Halusinasi merupakan gangguan atau perubahan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Di mana sesuatu penerapan panca indera tanda ada rangsangan dari luar. Di mana suatu penghayatan yang dialami oleh persepsi melalui panca indera tanpa stimulus ekstrem, yaitu persepsi palsu. Adapun penyebab dari halusinasi sendiri, yang pertama itu ada biologis, psikologis, dan sosial. Nah, yang pertama itu ada biologis, di mana gangguan perkembangan dan fungsi otak dapat menimbulkan gangguan seperti yang pertama yaitu ada hambatan perkembangan, khususnya frontal, temporal, dan sistem limbatik. Nah, di mana gejala itu mungkin timbul adalah hambatan dalam belajar daya ingat dan berbicara. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan individu pada pranetal, periental, neonatus, dan anak-anak. Lalu ada psikologis di mana keluarga, pengasuh, dan lingkungan klien yang mempengaruhi respons psikologis diri klien, sikap ataupun keadaan yang dapat mempengaruhi gangguan orientasi. Realitas adalah penolakan atau kekerasan dalam hidup pasien. Lalu ada sosial budaya, yaitu di mana kehidupan sosial budaya dapat pula mempengaruhi gangguan orientasi realitas seperti kemiskinan, konflik sosial, budaya, kehidupan yang terisolir disertai stres yang menumpuk. Lalu adapun tanda dan gejala dari halusinasi, yang pertama itu pasien akan berbicara, senyum, dan ketawa sendiri, lalu menggerakkan bibir tanpa suara, terus pergerakan mata dan respon verbal lambat, lalu ada menarik diri dari orang lain dan berusaha untuk menghindari diri dari orang lain, terus ada tidak dapat membedakan antara keadaan yang nyata dan tidak yang nyata dengan keadaan yang tidak nyata. Lalu terjadi peningkatan denyut jantung, pernafasan, dan tekanan darah. Nah, dan juga dapat perhatian dengan lingkungan yang kurang atau hanya beberapa detik dan berkonsentrasi dengan pengalaman sensorinya. Lalu mudah curiga, bermusuhan, dan merusak diri sendiri. Terus juga sulit berhubungan dengan orang lain, ekspresi muka tegang, mudah tersinggung, jengkel, dan mudah marah, tidak mampu mengikuti perintah, dan tampak tremor dan berkeringat, perilaku panik, dan agitasi, dan katotan. Baiklah, next selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari halusinasi atau klasifikasi. Yang pertama yaitu ada halusinasi pendengaran, di mana gangguan stimulus pasien mendengar suara-suara, terutama suara orang. Biasanya pasien mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang sedang dipikirkannya dan menerima untuk melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya itu ada halusinasi pendengaran, di mana stimulus visual dalam bentuk beragam seperti bentuk pencerahan cahaya, gambaran geometrik, gambaran kartun, ataupun panorama yang luas. Lalu ada penghidu, yaitu dimana gangguan stimulus pada penghidu yang ditandai dengan adanya bau busuk, amis, dan bau yang menjijikkan seperti bau darah, urin, dan feses. Lalu ada halusinasi praba, yaitu gangguan stimulus yang ditandai dengan adanya rasa sakit atau tidak enak tanpa stimulus yang dilihat, seperti merasakan sensasi listrik dari tanah. Nah, selanjutnya yaitu ada pengecap, di mana gangguan stimulus yang ditandai dengan merasakan sesuatu yang busuk, amis, dan menjijikkan. Lalu ada sinestik, yaitu gangguan stimulus yang ditandai dengan merasakan fungsi tubuh seperti darah mengalir melalui vena atau arteri, makanan dicerna, atau di pembentukan urin. Baiklah, yang selanjutnya adapun adanya tahap-tahap proses dari terjadinya halusinasi. Yang pertama yaitu ada sleep
disorder, yaitu di mana fase awal seseorang sebelum muncul halusinasi. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, klien akan merasa banyak masalah, ingin menghindar dari lingkungan, takut diketahui orang lain bahwa dirinya banyak masalah. Nah, masalah makin terasa sulit karena berbagai stresor terakumulasi, misalnya kekasih hamil ataupun terlibat narkoba, dikhianati kekasih, masalah di kampus, di drop out. Masalah terasa menekan karena terakumulasi dengan support sistem kurang dan persepsi terhadap masalah sangat buruk. Lalu yang kedua yaitu ada comforting, di mana halusinasi secara umum ia terima sebagai sesuatu yang alami. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu klien akan mengalami emosi yang berlanjut seperti adanya perasaan cemas, kesepian, perasaan berdosa, ketakutan, dan mencoba untuk memusatkan pemikiran pada timbulnya kecemasan. Ia akan beranggapan bahwa pengalaman pemikiran pada timbulnya kecemasan. Nah, selanjutnya yaitu ada condemning, yaitu dimana secara umum halusinasi sering mendatangi klien. Nah, untuk karakteristiknya seperti pengalaman sensori, klien menjadi sering datang dan mengalami bias. Nah, klien mulai merasa tidak mampu mengontrolnya dan mulai berupaya untuk menjaga jarak antara dirinya dengan objek yang dipersepsinya klien. Klien mungkin akan merasa malu karena pengalaman sensorinya tersebut dan menarik diri dari orang lain dengan intensitas waktu yang lama. Lalu selanjutnya yaitu controlling, di mana fungsi sensorik menjadi lebih relevan dengan kenyataan. Untuk karakteristiknya seperti klien mencoba melawan suara-suara dan sensori abnormal yang datang. Klien dapat merasakan kesepian bila halusinasinya berakhir. Dari sinilah dimulai fase gangguan psikotik, di mana perilaku yang biasanya muncul yaitu individu cenderung mengikuti petunjuk sesuai isi halusinasi, kesulitan berhubungan dengan orang lain, rentang perhatian hanya beberapa detik atau menit. Lalu ada Canturing, yaitu klien mengalami gangguan dalam menilai lingkungannya. Untuk karakteristiknya, pengalaman sensori terganggu, klien mulai terasa terancam dengan datangnya suara-suara, terutama bila klien tidak dapat menuruti ancaman atau perintah yang ia dengar dari halusinasinya. Nah, halusinasi dapat berlangsung selama minimal 4 jam atau sehari bila klien tidak mendapatkan komunikasi terapeutik. Baiklah, selanjutnya pohon masalah pada masalah halusinasi dapat diuraikan. Yang pertama itu dari dimana isolasi sosial. Setelah isolasi sosial, perubahan sensori persepsi yaitu halusinasi, dilanjutkan lagi dengan resiko perilaku kekerasan. Baiklah, selanjutnya itu penata laksanaan halusinasi. Yang pertama itu ada penata laksanaan medis. A. Psikomokalogis. Nah, yang pertama itu ada obat-obatan seperti fenotiazin, tioxanten, ada butirofenon, dibenzodiazepin, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada terapi kejang listrik, di mana pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal secara artifikal dengan melewatkan aliran listrik melalui elektrode yang dipasang oleh pada satu ataupun 2 temples. Terapi kejang listrik dapat diberikan pada skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neuroleptika. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan keperawatan. Yang pertama, penerapan strategi pelaksanaan, yaitu melatih klien mengontrol halusinasi. Ada 4 strategi. Yang pertama yaitu menghardik halusinasi, menggunakan obat secara teratur, lalu bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan aktivitas terjadwal. Lalu tidak hanya ditunjukkan pada klien, terus ada diberikan kepada keluarga sehingga mampu mengarahkan klien untuk mengatur ataupun mengontrol halusinasi. Yang pertama ada strategi pelaksanaan kepada keluarga, mengenal masalah dalam merawat klien halusinasi dan melatih mengobrol halusinasi dengan menghardik. Lalu
melatih keluarga untuk merawat klien halusinasi dengan 6 benar minum obat, dan melatih keluarga merawat klien halusinasi dengan bercakap-cakap dan melakukan kegiatan, dan melatih keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk follow up klien halusinasi. Lalu ada psikoterapi dan rehabilitasi, yaitu dimana psikoterapi suportif individual atau kelompok sangat membantu karena klien kembali ke masyarakat. Selain itu, terapi kerja sangat baik untuk mendorong klien bergaul dengan orang lain, klien lain, perawat, dan dokter. Maksudnya supaya klien dapat mengasingkan diri seperti diri dapat membentukkan kebiasaan yang kurang baik, dianjurkan untuk mengadakan permainan atau latihan bersama. Seperti terapi modalitas, yaitu ada terapi aktivitas, terapi bermain, musik, menari, relaksasi, sosial, terapi kelompok, dan terapi lingkungan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke konsep asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian, di mana kita mengkaji identitas klien, alasan klien itu masuk kenapa, faktor predisposisi, terus tuh faktor presipitasinya, terus pemeriksaan fisik, psikososial, dan mentalnya bagaimana. Lalu setelah kita melakukan pengkajian, barulah kita dapat menegak diagnosa dari hasil kita mengkaji tadi. Setelah diagnosa, kita dapat melakukan intervensi keperawatan, di mana tindakan untuk klien halusinasi tujuannya untuk yang pertama yaitu klien mengenali halusinasi yang dialaminya, klien dapat mengontrol halusinasi, dan klien mengikuti program pengobatan secara optimal. Setelah kita ke intervensi, lalu kita ke implementasi. Setelah implementasi, lanjutlah ke evaluasi. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang halusinasi. Mungkin cukup itu saja dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.